Saudara, kalau misalnya Donald Trump ini berhasil membuat damai yang di Timur Tengah, ya kemungkinan Iran ya dihabisin, saudara ya, si Khamenei ini ya. Saya tidak tahu dalam bagaimana, tapi kalau saya melihat kok memang lobinya si Reza Pahlavi ini, Muhammad Reza Pahlavi ini cukup kuat di Amerika ya. Kalau menurut rakyat Nina kemarin ya, menurut orang-orang Iran itu ya kemungkinan besar Pahlavi akan kembali ke Iran. Ya, saudara Jobi, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa Donald Trump ini justru akan memicu perang dunia ketiga, dan ada juga ya kalau orang-orang Islam Indonesia tentu takut ya ketika Donald Trump menang, karena Donald Trump ini kan orang itu nggak banyak retorika kayak Joe Biden ya itu tujuannya, memang itu tujuannya perang orang-orang Islam ini. Nah, kalau Anda tanya apa nanti dampaknya kemenangan Donald Trump bagi Indonesia, ya Indonesia kejepit ya, namanya pelanduk mati ya, gajah dan harimau berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah. Ya, itu yang terjadi dengan Indonesia. Pasti itu udah pasti. Ya, makanya sekarang Indonesia merapat ke BRICS itu ya. Ya, tapi kan merapatnya juga malu-malu kucing kan, malu-malu kuntet kan. Mau merapat juga malu-malu, mau ini ya, apa posisi Indonesia? Apakah Indonesia berani merapat ke BRICS dengan terang-terangan bilang, oke, saya pro Rusia, pro Cina, artinya kamu pro komunis. Ya, jangan malu-malu ya, komunis terbukti membuat Rusia dan Cina menjadi negara adidaya. Ya, saudara Jobi, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa Donald Trump ini justru akan memicu perang dunia ketiga, dan ada juga ya kalau orang-orang Islam Indonesia tentu takut ya ketika Donald Trump menang, karena Donald Trump ini kan orang itu nggak banyak retorika kayak Joe Biden ya. Kalau Joe Biden ini terlalu banyak retorika ya. Kalau Donald Trump ini kan langsung fight, gampang, simple ya. Nah, terus si Donald Trump ini ya kalau saya lihat ya orangnya ya pokoknya objektif itu ya, duit udah ceritanya, uang aja, mana yang menguntungkan untuk Amerika ya, karena kalau Amerika untung dia juga untung. Dan kalau kemarin kita sudah bahas ya, nggak mungkin lah Amerika pengen perang, Cina pengen perang, Eropa pengen perang, Australia yang pengen perang, yang satu-satunya yang pengen perang ya Indonesia, Iran ya, Islam ini, Islam yang kere inilah yang pengen perang. Kenapa ya? Dikocok lagi kartunya ya, kemarin sudah saya jelaskan ya. Kalau kamu main poker, kartumu jelek, ya kamu nanti kalau bisa di ini ya, kalau bisa dikocok lagi, bikin caranya supaya dikocok lagi kartunya. Kalau kartunya udah bagus ya kalau bisa dipertahankan, ya. Itulah mungkin. Jadi seringkali kita ini nggak realistis ya. Oh, ini Amerika ini pengennya begini, wah enggak ada, saudara. Amerika perang langsung bangkrut, saudara ya. Nggak ada yang mau perang ya. Yang mau perang itu cuma Indonesia, ya, Iran, Hamas, Lebanon. Ini supaya kartunya dikocok ulang, ya. Itu tujuannya, memang itu tujuannya perang orang-orang Islam ini. Nah, kalau Anda tanya apa nanti dampaknya kemenangan Donald Trump bagi Indonesia, ya Indonesia kejepit ya. Namanya pelanduk mati, ya, gajah dan harimau berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah. Ya, itu yang terjadi dengan Indonesia. Pasti itu udah pasti. Ya, makanya sekarang Indonesia merapat ke BRICS itu ya. Ya, tapi kan merapatnya juga malu-malu kucing kan, malu-malu kuntet kan. Mau merapat juga malu-malu, mau ini ya, apa posisi Indonesia? Apakah Indonesia berani merapat ke BRICS dengan terang-terangan bilang, oke, saya pro Rusia, pro Cina, artinya kamu pro komunis. Dan jangan malu-malu ya, komunis terbukti membuat Rusia dan Cina menjadi negara adidaya. Ya, Anda jangan malu-malu. Dan komunis inilah yang dekat dengan Islam, pahamnya kan, otoriter kan, Islam komunis kan. Jadi Anda tinggal mau seperti apa Donald Trump ini, apa namanya kemenangan Donald Trump ini, ya Anda tinggal jangan malu-malu, mau jadi komunis atau mau terang-terangan jadi komunis atau mau malu-malu, terserah ya. Tapi kalau saya ya, kalau Anda pengen benar-benar netral tetap seperti ini ya, kamu buka kedutaan Israel di Indonesia. Kalau kamu bikin kedutaan Israel di Indonesia ya pasti kalian akan lolos ya. Nggak ada ceritanya gajah sama harimau berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah.
Karena kamu akan jadi besar ketika kamu membuka Israel, ya membuka kerjasama dengan Israel. Tapi kalau kamu nggak mau, ya munafik hidup di dalam retorika dan kemunafikan, ya kamu akan seperti pelanduk mati di tengah-tengah. Ya, pasti, sudah pasti. Itu mah nggak usah ditanya lagi, udah pasti. Ya, Anda akan menjadi pelanduk yang mati di tengah-tengah peperangan dua raksasa, Cina, ya, dan Amerika. Anda harus memilih sekarang. Katanya Indonesia mau merapat ke BRICS, ya. Tapi Anda merapat ke BRICS, merapatnya malu-malu kok. Ya kan, kalau Anda merapatnya malu-malu ya repot juga. Ya, tergantung Anda mau seperti apa sekarang ya. Anda mau menjadi negara yang seperti apa? Ya rakyat Indonesia kalau masih nggak berani ngomong, ya sekarang kesempatannya ngomong iya atau nggak sama sekali. Iya, enggak. Rakyat Indonesia ini. Masalahnya ya itu tadi ya, orang Kristennya pun sekarang ya malu-malu juga kan. Ini sekarang pemilihan ketua PGI ini, saya nggak tahu udah jadi apa belum. Tapi ya PGI-nya juga hanya retorika doang, ya PGI ya kan. Partai Gonoro Indonesia kebanyakan tingkuh ya, tingkuh sama Islam kan, si PGI ini kan. Partai apa namanya, Persatuan Gonoro Indonesia. Kena penyakit kelamin si Komar Gultom itu kan. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang pasti ini Donald Trump ini akan membawa perdamaian bagi dunia ya. Cuman ini masalahnya adalah Trump yang kedua. Trump kalau misalnya ini cerita nih ya, ini kita mau kotak-katik gatuk nih misalnya nih. Trump ya, kita ingat ada 7 kala ya. Maka ada Trump yang pertama, Trump yang kedua. Mungkin nanti jalan depan ada Trump yang ketiga kan, dua kali berkuasa, lalu nanti anaknya Trump, lalu menantunya Trump, sampai 7 Trump ya. Bisa jadi kan? Artinya kalau ini adalah Trump yang kedua, waduh ya berarti ini adalah masa perang. Kalau ini adalah Trump yang kedua ya, trompet yang kedua, sangkakala yang kedua, ya berarti ini masanya perang ini. Tetapi tidak, saudara, ini adalah masanya damai. Ya, masa damai. Setidaknya dalam 5 tahun ini akan damai di seluruh dunia, sampai tiba-tiba orang Islamnya ya terlalu sange untuk ambil kekuasaan, ya bajak sana, bajak sini. Ya nanti Anda semua akan dipasangin microchip. Anda nggak pasang microchip, ya Anda kere nanti ya. Mau nggak mau pasangin microchip. Ya, karena bikin ringkes. Tetapi kemudian microchip itu akan dibajak oleh orang-orang Islam ini dan terjadi chaos ya, perang dunia. Nah, perang dunia ketiga inilah yang bikin orang-orang Islam ini. Tetapi bagaimana Indonesia, siap apa enggak? Ya enggak siap, tentu Indonesia mana pernah siap. Nah, kita berharap Prabowo ya dengan kekuatan penuh ya. Ayo realisasikan, membuka persahabatan dengan Israel. Selama ini kita mendapat teknologi dari calo, ya sehingga mahal, dikorupsi sama pejabat-pejabat kita sendiri. Nah, terakhir saudara ya, sebelum nanti ompong toba nih, kasih ompong toba kasih pertama biar seru ya. Ompong toba mana? Ompong toba kasih kohos dulu. Habis ini langsung ompong toba ya. Nah, saudara, kalau misalnya Donald Trump ini berhasil membuat damai yang di Timur Tengah, ya kemungkinan Iran ya dihabisin saudara ya, si Khomeini ini ya. Saya tidak tahu dalam bagaimana, tapi kalau saya melihat kok memang lobinya si Reza Pahlavi ini, Muhammad Reza Pahlavi cukup kuat di Amerika ya. Kalau menurut rakyat Mina kemarin ya, menurut orang-orang Iran itu ya kemungkinan besar Pahlavi akan kembali ke Iran. Sudah saatnya. Oke.